Sebelumnya ingin ulun masuk dan ingatkan kepada kita semua adalah satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab beliau Ahadits Silsilatul Ahadits Shahihah, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menganjurkan kepada kita di setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat maghrib ada zikir yang harus terus kita amalkan, yang kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang zikir ini terlewatkan, bukan lafadznya yang terlewatkan, tapi kaifiatnya, caranya. Dari Abdurrahman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menuturkan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, kata Rasul, barang siapa man qala qabla ayyan sarif min salatihi wa yusna rijlaihi fi salatil maghrib wa fi salatil subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat fa kana likulli marrah maqalaha kataballahu lahu asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyi'at wa rafa'allahu lahu asyra darajat wa kana hurriza lahu yaumihi min kulli makruh wa hurriza lahu minasyaitonir rajim wa kan ya yahilluhu idza danaba anban illa syirk. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia baca 10 kali setiap selesai salat subuh dan maghrib. Wa yusna rijlai, ini poin kita. Wa yusna rijlai. Ketika dia membaca itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belum dalam keadaan berpaling, dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Posisi kakinya, kata Nabi, yusna rijlai, posisi kakinya masih dalam keadaan sebagaimana dia duduk pada tasyahud akhir, tawarruk. Dia masih dalam keadaan duduk sebagaimana tasyahud akhir. Dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia baca 10 kali, dia mendapatkan 6 keutamaan, 6 fadilah. Keutamaan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu asyra hasanat. Allah akan berikan 10 kebaikan untuk dia, 10 pahala. Yang kedua, kata Rasul, maha anhu asyra sayyi'at. Allah hapus 10 dosanya. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rafa'allahu lahu asyra darajat. Allah angkat 10 derajat. Yang keempat, kata Nabi, hurrizalahu fil yaumin kulil makruh. Allah akan jaga dia dari sesuatu yang tidak dia inginkan di hari itu. Sesuatu yang tidak dia inginkan, boleh jadi musibah, sesuatu yang dia benci. 1 hari penuh Allah jaga orang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hurrizalahu minasyaitonir rajim. Allah jaga orang ini dari godaan syaitan untuk syaitan menjerumuskan orang ini. Pasti ada godaan dari syaitan, tapi bacaan tersebut menjadikan kita mudah untuk menangkal bisikan syaitan. Yang keenam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya dia tetap melakukan perbuatan dosa di hari itu, dosa yang terjadi pada orang ini, kata Nabi, tidak akan menjadikan musibah bagi dia kecuali dosa syirik, kata Rasul. Kecuali dosa syirik. Kita tahu di antara sebab besar kenapa terjadi musibah pada diri kita, boleh jadi kita banyak punya dosa, boleh jadi. Amalan ini, kata Nabi, menjadikan dia terhindar dari musibah, dari akibat dosa yang dia lakukan, kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik. Ini 6 keutamaan yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan 10 kebaikan, 10 pahala. Kita jangan remehkan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi pahala yang dimaksud adalah timbangan kebaikan, yang timbangan tersebut memenuhi langit dan bumi beratnya pada kehidupan akhirat. Boleh jadi dihapus 10 dosa,
Boleh jadi kita lakukan pada kehidupan dunia. Rafa asyra darajat, diangkat 10 derajat. Dan kita tahu bahwa inna fil jannati mi'ata darajat, kata Rasul. Sesungguhnya di sorga itu ada 100 derajat. 1 derajat kepada derajat berikutnya, kata Rasulullah, ma bainas sama'i wal ar. Jarak 1 derajat kepada derajat berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Di sorga itu ada 100 derajat. 1 derajat kepada derajat berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Yang keempat tadi disebutkan keutamanya adalah khurrizalahu min kulil makruh. Dia akan terhindar dari semua yang dia benci di hari itu. Boleh jadi musibah atau apapun. Kemudian dia mampu mudah untuk menangkal godaan-godaan syaitan. Dan yang terakhir tadi sekali lagi adalah kalau seandainya dia memang melakukan dosa di hari itu, dosa ini tidak akan berakibat menjadikan musibah kepada diri orang ini, kecuali dosa syirik. Lihat pernyataan Nabi. Kata Rasul, seorang yang selesai sholat maghrib, seorang yang selesai sholat subuh. Jadi setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya ada dalil disebutkan dalam tarjih pada kitab yang ketiga halaman 191. Edisi terakhir itu menyebutkan baik salam yang warahmatullah atau yang wabarakatuh itu semuanya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan semuanya bisa untuk diamalkan. Terserah mau mengamalkan apa. Setelah dia ucapkan salam, kalimat yang pertama yang dia lafadzkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Khusus setelah selesai subuh dan maghrib, dia bisa masukkan lafaz tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bertahan pada duduknya dia. Dia bertahan pada kaifiat duduknya dia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yusnir rijlai, dia bertahan pada posisi duduk akhirnya dia. Apakah boleh orang tersebut selesai salam kemudian dia istighfar Allahumma antas salam dan selanjutnya kemudian dia rubah posisi duduknya pada posisi bersila misalnya? Boleh. Tapi tidak lebih afdal dari orang yang bertahan pada posisi dia. Dan ingat, bertahannya orang ini pada posisi duduk dia itu hanya pada maghrib dan subuh, bukan pada semua 5 waktu sholat, bukan pada asarnya dia, bukan pada zuhurnya dia, bukan pada isyanya dia. Karena hadis Rasul ketika itu menyebutkan fi salatil maghrib was subhi, pada salat maghrib dan subuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang kadang terlewatkan atau mungkin kita tidak melewatkan, tapi kaifiatnya tidak sempurna. Cara yang diinginkan Nabi tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah. Jadi itu kadang amalan yang terlewatkan ya, karena habis maghrib itu kita berpikirnya hendak bersila aja sudah. Habis selesai sholat kita berpikirnya mau bersila ya. Ya tidak masalah ketika dia mungkin dihadapkan dengan kesehatan. Tapi orang yang mampu hendaknya dia bertahan dan biar bagaimanapun menyempurnakan apa yang diajarkan Rasul. Itu jauh lebih sempurna ganjaran pahalanya daripada tidak menyempurnakan apa yang diajarkan Rasul.